Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang para ilmuwan muslim, para penemu ilmu matematika, kedokteran hingga ilmu penerbangan. Namun alangkah lebih baiknya jika kita terlebih dahulu like, komen, dan subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini. Dan marilah kita simak kisahnya. Yang pertama adalah Jamshid Giyatsuddin Al-Kashi. Yang pertama adalah Jamshid Giyatsuddin Al-Kashi. Jamshid Giyatsuddin Al-Kashi adalah seorang profesor dalam bidang matematika sekaligus astronomi di Universitas Samarkand, Uzbekistan. Menurut repositori digital dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, ilmuwan yang hidup pada abad ke-7 ini memiliki peran besar dalam ilmu pengetahuan masa kini, khususnya ilmu matematika. Jamshid disebut sebagai peletak dasar aritmatika atau ilmu hitung yang dilakukan atas dasar slide. Penemuan inilah yang dianggap sebagai penemuan ilmiah penting dalam sejarah matematika. Yang kedua adalah Khwarizmi. Al-Khwarizmi dikenal sebagai ilmuwan muslim lain yang berjasa bagi ilmu matematika. Ilmuwan yang bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi ini menuliskan pemikirannya dalam sebuah buku yang menjadi dasar pengembangan aljabar dan algoritma matematika. Buku yang dimaksud adalah Hisab Aljab wa Al-Muqabalah. Dalam bukunya ini, Al-Khwarizmi mengenalkan beragam ilmu matematika, mulai dari bilangan asli, cara berhitung matematika sederhana atau teori algoritma, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, hingga penyelesaian persamaan linier dan kuadrat. Yang ketiga adalah Al-Farabi. Al-Farabi atau Abu Nas adalah seorang filosof muslim pertama yang menyelaraskan Islam dengan filsafat Yunani. Berkat kecerdasannya dalam pemikiran filsafat, ia mendapat julukan guru atau master kedua, Al-Muallim At-Tani, setelah Aristoteles. Sebagaimana yang dinukil dari tulisan Siti Nutlaila dalam bukunya Mulut yang Terkunci, 50 kisah haru para sahabat Nabi, karya Al-Farabi, di bidang filsafatnya yang terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah. Karya tersebut berisikan seputar pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan berpolitik. Selain filsafat, ternyata ia juga menguasai ilmu di bidang musik. Bahkan Al-Farabi disebut sebagai orang pertama yang meletakkan dasar-dasar tentang not musik. Karyanya di bidang musik adalah kitab Al-Musiki Al-Kabir, buku besar musik yang menjadi rujukan penting bagi perkembangan musik. Yang keempat adalah Jabir Ibnu Hayyan, ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah. Selanjutnya adalah Jabir Ibnu Hayyan, ilmuwan kelahiran tahun 721 Masehi ini melahirkan sebuah buku yang berjudul Al-Kimya yang menjadi rujukan dalam pengembangan bidang kimia. Karya-karya di bidang ilmu kimia dari Jabir bahkan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di Eropa, hingga kemudian diserap oleh ilmu kimia modern. Dalam karyanya, ia mengenalkan sejumlah teori dan konsep kimia seperti materi dan zat murni hingga proses kimiawi. Salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah konsep besi dan logam. Jabir melakukan penelitian yang menemukan senyawa kimia yang dapat mencegah besi dan logam berkarat. Yang kelima adalah Ibnu Firnas atau Abbas bin Firnas, adalah seorang ilmuwan muslim yang hidup pada abad ke-9 Masehi di Andalusia. Pada masa itu, Ibnu Firnas hidup di bawah kepemimpinan Khalifah Umayyah
yang berada dalam puncak kejayaan di Andalusia. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam. Kejeniusan Ibnu Farnas dapat dilihat dari riwayat temuannya dalam dunia penerbangan. Ibnu Firnas bahkan dianggap sebagai orang pertama yang menemukan teknologi pesawat terbang jauh sebelum Wright bersaudara pada 1903. Dikisahkan bahwa eksperimen pertama Ibnu Firnas tentang penerbangan dilakukan pada kisaran tahun 852. Kala itu ia mencari puncak tertinggi di Cordoba, kemudian menemukan cara yang cocok untuk melakukan uji penerbangan, yakni dengan melompat dari ketinggian yang di sebelah tangan kanan dan kiri adalah sayap dari yang ia rakit bak sayap burung yang terbang bebas. Yang keenam adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina yang dikenal sebagai The Father of Pharmacology, Bapak Farmakologi, dan Al-Syekh Al-Rais Al-Tib, Maha Guru Kedokteran. Tidak mengherankan sebab salah satu karyanya yang terkenal yakni Al-Qanon fi Al-Tib atau The Canon of Medicine sudah diterjemahkan dalam 15 bahasa dunia. Berkat kecerdasannya, Ibnu Sina menjadi dokter pertama yang memperkenalkan eksperimen dan hitungan cermat berbagai jenis penyakit menular berikut dengan cara-cara menjinakkannya. Selain itu, ilmuwan muslim kelahiran Iran ini pula yang memperkenalkan teknik karantina sebagai upaya membatasi penularan virus pertama kalinya di dunia. Sekian dulu untuk kisah kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.